syahlan bidurikum ya syahrul Ramadan. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Ustazah Fika. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga sehat selalu nih ayah bunda dan juga ananda kesayangan kami semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Dan tak lupa di sekolah akan menyediakan jurnal Ramadan. Apa ya yang berbeda dari tahun kemarin? Yuk simak bersama. Oke. Ayah bunda dan anak-anak hebat, jurnal Ramadan tahun ini mengharapkan adanya quality time antara ayah bunda dan juga ananda. Kami berharap ayah bunda bisa meluangkan waktunya untuk mendampingi ananda dalam mengisi jurnal Ramadan tahun ini. Dan ayah bunda juga diharapkan untuk mengajarkan secara langsung materi-materi yang telah kami sediakan di dalam jurnal buku Ramadan tahun ini. Di halaman pertama ada tentang perintah berpuasa yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183, 184 dan juga 185. Ayah bunda bisa memberikan pengarahan kepada ananda yang mana perintah puasa terdahulu dimulai seperti apa, bagaimana asbabun nuzulnya dan lain sebagainya. Kemudian ada data diri. Ananda bisa mengisi nama, kelas, tempat tanggal lahir dan juga alamatnya. Di halaman selanjutnya ada pohon perbuatan baik. Nah, di sini ananda bisa mengisi target ibadah apa yang ingin ditanamkan di bulan Ramadan tahun ini. Nah, ayah bunda juga mohon pendampingannya untuk memberikan support dan juga masukan kepada ananda ingin memberikan target apa di bulan Ramadan ini. Di halaman selanjutnya ada tentang perbuatan buruk. Nah, di situ bisa diisi perbuatan buruk ananda yang kemarin bahkan sampai sekarang masih bisa timbul lagi atau muncul kembali. Contohnya apa? Contohnya bangun kesiangan, sholat subuhnya telat, ataupun sampai sholat subuhnya sudah hampir fajarnya muncul. Naudzubillah. Kemudian bisa diisi apa saja yang mungkin bisa menjadi perbuatan buruk di bulan Ramadan. Baik ayah bunda, di sini ada gambar love. Gambar love ini diibaratkan hati kita yang indah, anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengisi halaman ini diperlukan sebuah pensil, penghapus pensil, dan juga bintang, dan juga kertas putih. Nah, untuk bintangnya bisa beli di toko ataupun bisa membuat sendiri, nanti tinggal ditempel dengan lem seperti itu. Yuk dengerin ya. Cara mengisinya adalah ketika ananda berbuat suatu keburukan atau berbuat salah, ananda dimohon untuk mengisi tanda titik di tengah love tersebut. Nah, di situ ada penjelasannya nggih ayah bunda, nanti bisa dijelaskan lagi kepada ananda. Nah, ketika ananda telah berbuat salah, kemudian ananda melakukan perbuatan baik, nah nanti perbuatan salah yang udah ada di tengah tadi, titik tadi bisa dihapus dengan perbuatan baik tersebut. Nah, apabila perbuatan buruknya lebih banyak daripada perbuatan baiknya, maka ananda tidak bisa memberikan bintang di kertas putih tersebut. Contohnya, hari pertama perbuatan buruknya 5 dan perbuatan baiknya cuma 3. Otomatis ananda hanya bisa menghapus titik 5 tadi yang ada di bentuk love itu menjadi tinggal 2 saja. Jadi ananda belum bisa menempelkan tanda bintang di hari pertama. Nah, apabila ananda memiliki perbuatan buruk 3 kali atau 2 kali, kemudian melakukan perbuatan baik 5 kali, maka otomatis di dalam bentuk love tersebut tidak ada tanda dosa atau tanda kotornya, tidak ada tanda titiknya. Maka ananda dipersilahkan untuk menempelkan tanda bintang ke kertas putih tersebut. Seperti itu nggih ayah bunda. Nanti kalau ada yang perlu dijelaskan lagi, silakan menghubungi wali kelasnya masing-masing. Di halaman selanjutnya ada materi-materi penting tentang ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama ada materi tentang hilal. Kemudian di halaman selanjutnya ada aktivitas 1,
Di halaman selanjutnya ada kisah waktu berpuasa. Kemudian di halaman selanjutnya ada aktivitas yang kedua. Kemudian ada lagi tentang benang putih dan benang hitam. Ternyata dulu kalau berbuka puasa itu tidak mengenal waktu karena belum ada jam. Nah, mereka menggunakan benang putih dan benang hitam. Nah, ayah bunda, kami harapkan ayah bunda juga bisa memberikan penjelasan kepada Ananda nggih. Kemudian di halaman selanjutnya ada tentang fajar, kadhib, dan juga fajar sodik. Nah, ini nanti ayah bunda bisa menjelaskan kepada Ananda apa sih fajar kadhib itu dan apa sih fajar sodik itu. Nah, kemudian ada juga materi tentang kapan kita berbuka. Nah, selanjutnya ada aktivitas 3. Selanjutnya ada materi tentang sahur. Di halaman selanjutnya juga ada materi tentang perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Kemudian ada aktivitas 4. Di halaman selanjutnya ada juga hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa seperti apa. Kemudian ada aktivitas yang kelima. Kemudian ada juga materi tentang orang yang boleh tidak berpuasa. Kemudian ada juga materi tentang memberi makanan orang yang berpuasa. Nah, di halaman selanjutnya ada jurnal Ramadan tentang monitoring harian. Nah, monitoring harian ini insya Allah sudah paham semua karena di tahun-tahun sebelumnya juga sudah dijelaskan dan sering dipakai. Namun, di tahun ini bentuknya bentuk hati. Cara mengisinya diarsil nih ayah bunda dan juga anak-anak. Diarsil, dikasih garis-garis, dipenuhi garisnya. Khusus kelas 1 dan kelas 2, sholat duha hukumnya sunnah. Jadi apabila tidak mengisi sholat duha diperbolehkan atau masih dapat jaminan bisa mendapat sertifikat seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun khusus untuk kelas 3 ke atas, mohon sholat duha dijadikan kewajiban bagi Ananda. Untuk apa? Untuk melatih ibadah Ananda di bulan Ramadan ini. Jadi untuk anak-anak kelas 3 sampai kelas 6 wajib diisi semuanya nggih ayah bunda. Dan khusus untuk tadarus dan murojaah itu berbeda. Tadarus itu membaca Al-Quran. Meskipun tidak hafal boleh membacanya, boleh baca tilawati. Nah, kemudian untuk murojaah adalah mengulang kembali hafalan Ananda. Contohnya di kelas 1 ada hafalan 3 surat kul. Ada kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, dan juga ada kul huwallahu ahad. Nah, itu dijadikan sebagai murojaah atau mengulang kembali hafalan. Dan di kelas-kelas selanjutnya bisa disesuaikan dengan hafalan di kelasnya atau mungkin punya hafalan yang lainnya. Boleh ditulis di situ. Nah, untuk zikir dan doanya itu zikir yang Ananda gunakan di sekolah. Ananda itu hanya menggunakan bacaan istighfar, kalimatut thayyibah yang lainnya bunda. Jadi belum hafal doa dan zikir seperti orang dewasa. Kemudian untuk halaman selanjutnya masih sama dengan monitoring harian. Monitoring harian itu dibagi menjadi 3 halaman. Halaman yang pertama untuk 10 hari pertama. Kemudian di halaman yang keduanya ada 10 hari di pertengahan bulan Ramadan, dan di akhir ada 10 hari di akhir bulan Ramadan. Dan terakhir di sini ada tentang evaluasi ibadahku. Nah, di sini ada grafik jurnal Ramadan. Ini bisa diisi ketika sudah di akhir bulan Ramadan untuk mengetahui bagaimana aktivitas Ananda di bulan Ramadan. Apakah full sholatnya selama 30 hari atau cuma 20 hari atau cuma 15 hari, itu diisi semuanya nih, termasuk murojaahnya, tadarusnya. Nah, ini sebagai tanda keistiqomahan Ananda selama bulan Ramadan. Di sini ada juga tentang harapan di bulan Ramadan tahun berikutnya. Baik, di halaman terakhir ada pesan dan kesan. Nah, pesan dan kesan ini dikhususkan untuk ayah ataupun bunda yang sudah mendampingi Ananda selama 1 bulan penuh, didampingi dengan jurnal Ramadan dari SD Hazanah Ilmu. Nah, pesannya untuk kebaikan kami ya bunda, jadi mohon diisi. Dan jangan lupa dibubuhkan tanda tangan di bawah.
Dan nanti kalau sudah selesai semuanya, silahkan dikumpulkan di wali kelasnya masing-masing. Oke, itulah tadi penjelasan Ustazah untuk jurnal Ramadan tahun ini. Jangan lupa diisi dengan hati yang bersih, dengan kejujuran pastinya. Dan nanti akan dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Oke anak-anak, sampai berjumpa lagi di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.